Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat Indonesia? Semoga kita sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan belajar soal PAS atau SAS atau sumatif akhir semester 1 mata pelajaran matematika kelas 4 SD kurikulum Merdeka. Yuk kita simak soal dan kisi-kisinya. Ya, nomor 1, peserta didik dapat membaca bilangan yang tertulis pada label harga dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini, gambar susu. Harganya adalah 7,250. Nah, dibacanya bagaimana ya? Ya, bilangan yang tertulis pada label harga tersebut dibaca apa nih? Apakah A 7.020.500, B 72.500, C 7.250 ataukah yang D 7.250? Manakah jawaban yang tepat? Ya, benar sekali. Jawaban yang tepat adalah yang C 7.250. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Peserta didik dapat membaca bilangan pada jarak antara rumah seorang anak dengan sekolah dengan tepat. Ya, perhatikan pertanyaannya. Adit selalu berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Dia harus berjalan sejauh 4,236 meter. Nah, jarak antara rumah Adit dengan sekolah dibaca bagaimana nih? Apakah A 4.236, B 4.02036, C 4.236, ataukah yang D 4.02036? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A ya, 4.236. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Peserta didik dapat menulis bilangan ketinggian suatu gunung dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan gambarnya. Ini ada Gunung Batur memiliki ketinggian 1.717 meter. Nah, ketinggian Gunung Batur dapat ditulis bagaimana nih? Apakah A 7.117 meter, B 1.771 meter, atau yang C 7.171 meter, atau yang D 17.17 meter? Manakah yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D ya, 1.717 meter, 1717 meter. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Disajikan narasi perlombaan. Peserta didik dapat menulis jumlah bilangan peserta lomba dengan tepat. Ya, Kota Denpasar mengadakan lomba menggambar dan mewarnai. Lomba tersebut diikuti oleh 2.634. Jumlah peserta lomba menggambar dan mewarnai dapat ditulis bagaimana nih? Apakah A 2643, B 2634, C 23464, ataukah yang D 2346? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban tepat adalah yang B ya, 2634. Baik, kita lanjut ke nomor 5. Peserta didik dapat menentukan nilai tepat pada angka yang ditentukan pada bilangan dengan tepat. Ya, angka 1 pada bilangan 5.186 menempati nilai tempat apa nih? Apakah A satuan, B ratusan, C ribuan, ataukah yang D puluhan? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B ya. Jadi angka satunya menempati nilai tempat ratusan. Baik, kita lanjut nomor 6. Disajikan narasi singkat. Peserta didik dapat menentukan nilai tepat pada angka yang ditentukan pada bilangan dengan tepat.
Ya, Restu mengendarai sepeda motor. Dia menempuh jarak 3.974 meter. Nah, angka 4 pada jarak yang ditempuh, Restu menempati nilai tempat apa nih? Apakah A puluhan, B ribuan, C ratusan, ataukah yang D satuan? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D, yang menempati nilai tempat satuan. Baik, kita lanjut nomor 7. Peserta didik dapat menentukan angka yang menempati nilai tempat ratusan pada bilangan dengan tepat. Ya, angka yang menempati nilai tempat ratusan pada bilangan tersebut yaitu 6382, 6382, yang mana nih? Apakah A angka 2, B 8, C 3, ataukah yang D angka 6? Ya, jawabannya yang C, yang menempati angka ratusan itu yang C, angka 3. Baik, kita lanjut nomor 8. Disajikan menu makanan dan harganya. Peserta didik dapat menentukan harga makanan yang nilai tempat satuannya angka 7 nih dengan tepat. Coba kalian perhatikan tabel berikut. Ini ada makanan dan harganya. Sosis itu harganya Rp7.592, coklat Rp9.875, permen Rp2.357, dan roti Rp6.723. Nah, berdasarkan tabel tersebut, harga makanan yang nilai tempat satuannya angka 7 yaitu yang mana nih? Apakah A sosis, B coklat, C permen, ataukah yang D roti? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C, ya, permen. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Disajikan dua bilangan. Peserta didik dapat menentukan tanda perbandingan yang tepat pada dua bilangan dengan tepat. Ya, coba perhatikan kedua bilangan berikut. Ini ada yang pertama 8.523, yang kedua 8.287. Nah, tanda perbandingan yang tepat pada dua bilangan tersebut yaitu yang mana nih? Apakah A lebih besar, B tidak sama dengan C kurang dari, atau yang D sama dengan? Jawaban yang tepat adalah yang paling benar adalah yang A, lebih besar, ya. Jadi 8.223 itu lebih besar dari 8.287. Baik, kita lanjut nomor 10. Disajikan dua kalimat. Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang benar dengan tepat. Ya, Fania memiliki 3.612 kelereng, sedangkan Kayla memiliki 3.488 kelereng. Nah, berikut ini pernyataan yang benar yang mana nih? Jumlah kelereng Kayla lebih sedikit, apakah yang B jumlah kelereng Fania lebih sedikit, atau C jumlah kelereng Fania dan Kayla sama, atau yang D jumlah kelereng Kayla sulit dihitung? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban tepat adalah yang A, ya, jumlah kelereng Kayla lebih sedikit. Baik, kita lanjut nomor 11. Disajikan beberapa ketinggian gunung. Peserta didik dapat menentukan urutan ketinggian gunung dari paling kecil ke paling besar dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini ada gunung A, gunung B, gunung C. Gunung A 3.468, gunung B 3.512, dan gunung C 2.978 meter. Nah, urutan ketinggian gunung dari paling kecil ke paling besar, ya, yaitu yang mana nih? Apakah A gunung B A C, atau B C A B, atau C A B C, atau kayak D B C A? Manakah urutan yang benar? Ya, yang benar adalah yang B, gunung C dulu, ya, dari yang paling kecil kan, lalu yang A, lalu yang terakhir yang B. Lanjut nomor 12. Peserta didik dapat menentukan hasil penjumlahan bilangan ratusan dengan bilangan ratusan dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan hasil dari 444 ditambah 529. Jawabannya yang mana nih? Apakah A, B, C, atau yang D? Langsung saja kita hitung.
Ya, langkah pertama 444-nya kita letakkan di atas dan 529-nya letakkan di bawah ya. Dan jangan lupa kita jumlahkan. Berapa hasilnya? Jawabannya adalah ya betul sekali 973. Yang mana? Yang D ya. Oke, kita lanjut nomor 13. Disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat menentukan hasil penjumlahan bilangan ratusan dengan bilangan ratusan dengan tepat. Budi memiliki 527 kelereng, ibu memberi Budi 236 kelereng, sedangkan ayah memberinya 173 kelereng. Banyak kelereng yang dimiliki Budi sekarang, yaitu yang mana? Ya, langkah pertama 527-nya kita tulis terlebih dahulu, lalu di bawahnya 236 dan jangan lupa tulis lagi 173. Lalu kita jumlahkan. Berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 936 yang C. Yuk kita lanjut nomor 14. Peserta didik dapat menentukan hasil pengurangan bilangan ratusan dengan bilangan ratusan. Tadi penjumlahan, sekarang pengurangan nih. Ya, hasil dari 723 dikurang 282. Bagaimana caranya? Ya sama seperti tadi, hanya tandanya saja yang diubah, yaitu dikurang bukan ditambah ya. Berapakah hasilnya? Ya, hasilnya adalah A yang 441. Baik, kita lanjut ke nomor 15. Sajikan sebuah cerita, peserta didik dapat menentukan hasil pengurangan bilangan ratusan dengan bilangan puluhan dengan tepat. Nah, sekarang ratusan dengan puluhan nih. Siswa SD Negeri 6 Batu mengikuti upacara bendera Hari Pendidikan Nasional. Tampak sebanyak 154 orang siswa berbaris di halaman sekolah. Apabila siswa laki-laki 49 orang, maka banyak siswa perempuan nih, yaitu berapa orang nih? Ya, langkah pertama kita tulis terlebih dahulu atas 54-nya dan 89-nya di bawah, lalu kita kurangi ya. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 65 yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat menentukan hasil perkalian puluhan dengan satuan dengan tepat. Nah, sekarang perkalian nih. Cynthia membeli susu kaleng yang dikemas dalam kardus. Apabila masing-masing kardus berisi 47 susu kaleng, maka Cynthia berapa nih yang dibeli susu kalengnya ya? Berarti caranya adalah 47 dikali 9 kardus ya. Ya, kita hitung saja 47 kali 9 berapa? Ya, 9 dikali 7 itu 63, tulis 3 simpan 6, lalu 9 kali 4 itu 36, ditambah 6 hasilnya adalah 42. Jadi jawabannya adalah yang D, 423. Baik, kita lanjut ke nomor 17. Peserta didik dapat menentukan hasil perkalian puluhan dengan satuan dengan tepat. Ya, hasil dari 54 dikali 5 berapa nih? Ya, lanjut saja 54 dikali 5 langsung susun ya, seperti ini. Kalian susun 5 kali 4 sama dengan 20, tulis 0 simpan 2. 5 kali 5 25 tambah 2 hasilnya adalah 27. Jadi jawabannya yang B, 270. Baik, kita lanjut nomor 18. Disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat menentukan hasil pembagian bilangan puluhan dengan satuan dengan tepat. Ibu mempunyai sebanyak 96 kue yang akan diletakkan pada kotak kue. Setiap kotak kue berisi 4 kue. Banyak kotak yang harus disiapkan ibu, yaitu berapa? Berarti ini pembagian susun ya. 96 dibagi 4. 9 dibagi 4 dulu hasilnya adalah 2. 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Lalu jangan lupa kita kurangi. 9 dikurang 8-nya adalah 1. Lalu 6-nya kita turunkan, kita letakkan di samping 1 jadi 16. 16 bagi 4 adalah 4. 4 kali 4 adalah 16. 16 dikurang 16 sama dengan 0 ya. Jadi jawabannya adalah yang A, 24.
Lanjut nomor 19, peserta didik dapat menentukan banyaknya kelipatan suatu bilangan yang telah ditentukan dengan tepat. Ya, banyaknya bilangan kelipatan 5 yang lebih dari 16 dan kurang dari 45, yaitu berapa banyaknya? Oke, berapa bilangan? Ya, kelipatan 5 kita tulis dulu, yaitu 5 tambah 5 10 tambah 5 15 tambah 5 20 tambah 5 25 tambah 5 30. Jadi 35 tambah lagi 5 40 45 50. Nah, yang lebih dari 16 dan kurang dari 45 ya berarti 20, 25, 30, 35 dan 40. Tidak lebih ya dari 45. Berarti jawabannya kita hitung 1 2 3 4 5. Jadi jawabannya yang C, 5 bilangan. Baik, kita lanjut nomor 20. Disajikan gambar pecahan, peserta didik dapat menentukan bentuk pecahan dari gambar tersebut dengan tepat. Ya, bentuk pecahan dari gambar tersebut yaitu berapa nih? Ini warna birunya 1 dan semua bagiannya ada 4. Berarti jawabannya yang C, 1/4. Lanjut nomor 21, disajikan narasi singkat tentang pecahan. Peserta didik dapat menentukan bagian yang didapat oleh seorang anak dengan tepat. Ibu memotong sebuah kue menjadi 3 bagian yang sama. Satu potongan kue diberikan kepada Wina. Wina mendapatkan berapa bagian nih? Apakah A 1/2, B 1/3, C 1/4, atau yang D 1/5? Jawaban yang tepat adalah yang mana? Iya, betul sekali. Jawabannya yang B ya, 1/3. Baik, kita lanjut nomor 22. Disajikan 2 gambar pecahan, peserta didik dapat menentukan pernyataan yang benar sesuai gambar dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan yang A ini adalah 1 berapa nih? 1 2 3 4 5. 1/5. Kalau yang B 1/8. Nah, berdasarkan gambar tersebut pernyataan berikut yang benar yaitu yang mana nih? Apakah A pecahan A lebih besar dari pecahan B? B pecahan B lebih besar dari pecahan A? Atau yang C pecahan A sama dengan pecahan B? Ataukah yang D pecahan B sudah ditentukan bagiannya? Jadi jawaban yang tepat yang mana? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang A, pecahan A lebih besar dari pecahan B. Baik, kita lanjut nomor 23. Disajikan 2 bilangan pecahan, peserta didik dapat menentukan tanda perbandingan untuk kedua bilangan pecahan dengan tepat. Ya, coba perhatikan pecahan berikut ini ada 1/2 dan 1/4. Tanda yang tepat untuk mengisi tanda titik tersebut yaitu yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang ini 1/2 gambarnya. Ini 1/4. Nah, kalau dilihat birunya sih lebih banyak yang 1/2 ya. Jadi jawabannya yang A. Lanjut nomor 24, disajikan 2 gambar pecahan. Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang benar sesuai gambar dengan tepat. Berikut pernyataan yang sesuai dengan gambar tersebut. Apakah A pecahan A lebih besar dari pecahan B? B pecahan A tidak sama dengan pecahan B? Atau C pecahan A kurang dari pecahan B? Atau kayak D pecahan A lebih sama dengan pecahan B? Jadi jawaban tepat adalah yang mana? Ya, jawabannya yang C ya, pecahan A kurang dari pecahan B. Baik, kita lanjut nomor 25. Disajikan sebuah kalimat tentang pecahan, peserta didik dapat menentukan benda yang paling berat dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan soalnya. Rafa membeli 47 kg gula dan 37 kg tepung di toko. Nah, barang belanjaan Rafa yang paling berat yang mana? Apakah A gula, B tepung, C gula dan tepung sama beratnya, ataukah yang D tidak bisa ditentukan? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A ya, gula lebih berat daripada tepung. Baik, kita lanjut nomor 26. Disajikan 2 gambar pecahan, peserta didik dapat menentukan pernyataan yang benar sesuai gambar dengan tepat. Ya, berikut pernyataan yang sesuai dengan gambar tersebut yang mana nih? Apakah A pecahan A sama dengan pecahan B, pecahan A kurang dari pecahan B, pecahan A tidak sama dengan pecahan B, atau pecahan A lebih besar dari pecahan B? Jawabannya tepat adalah yang
D. Ya, coba kalian perhatikan gambarnya. Jawabannya pecahan A lebih besar dari pecahan B. Baik, kita lanjut nomor 27. Disajikan tabel makanan, peserta didik dapat menentukan urutan berat makanan dari paling berat ke teringan dengan tepat. Ya, perhatikan gambar tabel berikut ya. Ini sosis beratnya 47 gram, roti 57 gram, gula 27 gram. Nah, urutan berat makanan dari paling berat ke teringan yaitu yang mana nih? Apakah A roti sosis gula, B gula sosis roti, C sosis roti gula, ataukah yang D gula roti sosis? Ya, jawaban tepat adalah yang A ya, roti sosis gula. Baik, kita lanjut nomor 28. Disajikan beberapa pecahan, peserta didik dapat menentukan urutan pecahan dari yang paling kecil dengan tepat. Ya, perhatikan pecahan berikut 1/19, 1/12, 1/13. Urutan pecahan dari yang paling kecil yaitu yang mana nih? Apakah A, B, C, atau yang D? Iya, jawabannya adalah yang A ya, 1/19, 1/13, dan 1/12. Baik, kita lanjut nomor 29. Disajikan narasi singkat tentang pecahan. Peserta didik dapat menentukan urutan pecahan dari yang paling besar dengan tepat. Jika menerima 3/5 bagian roti, Adit menerima 3/8 bagian roti, sedangkan Titin menerima 3/4 bagian roti. Nah, urutan anak yang menerima bagian roti dari yang paling besar yaitu siapa nih? Apakah A, Adit Cika Titin, B, Titin Cika Adit, ataukah C, Cika Adit Titin, ataukah yang D, Cika Titin Adit? Manakah jawaban yang tepat? Iya, jawaban yang tepat adalah yang B ya, Titin Cika Adit. Baik, kita lanjut nomor 30. Disajikan gambar suatu pecahan, peserta didik dapat menentukan pecahan yang senilai dengan pecahan pada gambar dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan, ini pecahan yang senilai dengan pecahan tersamping adalah ini ada 1/3 ya, birunya kan 1, berarti 3 bagian ya, 1/3. 1/3 itu senilai dengan apa nih? Apakah A 1/9, B 2/8, C 3/9, atau yang D 6/12? Manakah jawaban yang tepat? Ya, 1/3 kalau kita kalikan ini sama-sama dikalikan 3 ya, pembilangan penyebutnya. 1 kali 3 hasilnya adalah 3, dan 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah 3/9 yang C. Baik, kita lanjut nomor 31. Peserta didik dapat menentukan pecahan senilai dari suatu pecahan dengan tepat. Ya, pecahan yang nilainya sama dengan 3/4 yaitu yang mana? Apakah A 6/12, B 9/8, C 12/16, ataukah yang D 12/20? Jawabannya tepat adalah yang mana? Berarti kita kalikan sama-sama kali 4 ya. 3 kali 4 dan 4 kali 4 sama dengan 12/16 yang C. Lanjut nomor 32. Peserta didik dapat menentukan bumbu masakan yang sama berat dengan makanan yang ditentukan pada saat cita dengan tepat. Ya, jawaban yang tepat adalah yang mana nih? Pertanyaannya, Wisnu membeli 5/6 kg daging ayam. Berikut ini bumbu masakan yang beratnya sama dengan daging ayam yang dibeli Wisnu, yaitu yang mana nih? Apakah A 9/12 kg cabai, B 10/18 kg terasi, C 15/18 kg bawang, ataukah yang D 15/24 kg jahe? Manakah jawaban yang tepat? Ya, 5/6 kalau sama-sama kita kalikan 3, pembilang dan penyebutnya sama-sama hasilnya adalah 15/18. Jadi jawabannya yang C, 15/18 kg bawang. Lanjut nomor 33. Peserta didik dapat menentukan hasil pecahan desimal dari pecahan biasa dengan tepat. Ya, perhatikan pecahan berikut. Pecahan biasa 6/10 apabila diubah menjadi pecahan desimal maka menjadi bagaimana nih? 6/10 ya, itu kita tulis dulu 0, lalu 6-nya ditambahkan 0 jadi 60. 60 bagi 10 sama dengan 6, jadi jawabannya 0,6 yang A. Udah ya? Bingung? Ulangi lagi ya. 6 dibagi 10 itu udah bisa tulis 0,
Lalu 6-nya kita tambahkan 0 ya. Jadi 60. 60 bagi 10 yang sama dengan 6. Jadi jawabannya 0,6. Baik, kita lanjut nomor 34. Peserta didik dapat menentukan hasil pecahan biasa dari pecahan desimal dengan tepat. Ya, perhatikan pecahan berikut. Pecahan biasanya yaitu 5/100. Apabila diubah menjadi pecahan desimal maka menjadi bagaimana nih? Ya, 5/100 sama seperti tadi tidak bisa jadi 0, ya. 5 dibagi 100 itu tidak bisa jadi 0, tambahkan 0, 50 bagi 100 masih 0 juga ya, belum bisa. Lalu tambahkan lagi 0 jadi 500. Nah, 500 bagi 100 berapa nih? Ya, jawabannya 5. Jadi jawabannya desimalnya adalah 0,05 yang D. Lanjut nomor 35. Peserta didik dapat menentukan hasil pecahan desimal di pecahan biasa dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan bagian yang berada dalam kotak dinyatakan sebagai pecahan biasa. Apabila diubah menjadi pecahan desimal maka menjadi bagaimana nih? Ya, ini 2/10. Mengapa? Karena telur yang di kotak ini 2 dan jumlah telur seluruhnya adalah 10. Sama seperti tadi 2 bagi 10 tidak bisa, berarti 0, ya. Lalu 2-nya kita tulis dan tambahkan angka 0 jadi 20. 20 bagi 10 sama dengan berapa? 2. Jadi jawabannya yang A, 0,2. Baik, kita lanjut nomor 36. Peserta didik dapat menentukan hasil persen dari pecahan desimal dengan tepat. Ya, 0,85 diubah ke bentuk persen bagaimana nih? Berarti 85/100 dikali 100%. Coret saja 0-nya 2 ya. Jadi tinggal 85 kali 1 sama dengan 85% yang D. Baik, kita lanjut ke nomor 37. Peserta didik dapat menentukan hasil pecahan desimal dari persen dengan tepat. Ya, 125% diubah ke bentuk desimal bagaimana caranya? Oh, langsung jawabannya B, 1,25. Caranya bagaimana? Ya, coba kalian perhatikan. Berarti 125% itu artinya 125/100 ya. Nah, ini berarti ya, ini coret 0-nya 1, komanya di sini. Komanya di sini. Coret yang 1 lagi, komanya di sini ya. Jadi 1,25 itu ya. Paham ya? Oke, jadi jawabannya yang B. Nomor 38. Peserta didik dapat menentukan persentase soal yang dijawab benar pada soal cita dengan tepat. Dinda bisa menjawab dengan benar 7 pertanyaan dari 10 soal yang diberikan. Persentase soal yang dijawab benar yaitu berapa persen? Ya, 70. Dari mana 70? Kan dia jawab yang benar kan 7. Soalnya 10. Tinggal dikalikan saja dengan 100%. Coret 0-nya 1, coret 0-nya 1, tinggal 7 dikali 10 sama dengan 70%. Oke, kita lanjut. Nomor 39. Peserta didik dapat menentukan persentase peserta yang lolos ke tahap kedua pada soal cerita dengan tepat. Tahap pertama, lomba menyanyi diikuti 100 orang peserta. Hanya terdapat 20 orang yang lolos ke tahap kedua. Persentase peserta yang lolos ke tahap kedua yaitu berapa persen? 20% dari mana? Kan 20 orang yang lolos ke tahap kedua, ini 20 orang dari 100 orang. Tinggal dikali 100%. Coret 0-nya ya, ini coret 0-nya, tinggal 20 kali 1 sama dengan 20% yang B. Lanjut nomor 40. Peserta didik dapat menentukan persen dari pecahan desimal dengan tepat. Lanjut ya, 0,70 ini berarti 70/100. Ini di belakang koma ini 2 angka berarti per 100 ya, dikali persen ya, 100%. Berarti coret 70 kali 1 sama dengan 70% yang B, 70%. Lanjut 41. Sajikan gambar pola peserta didik dapat menentukan jumlah benda berikutnya sesuai dengan pola gambar dengan tepat. Bagaimana maksudnya? Coba kalian hitung banyak benda yang sesuai dengan pola gambar tersebut ya. Kotaknya nih, ada kotaknya berapa isi lingkaran-lingkaran kuningnya. Ya, lingkaran yang pertama adalah jumlahnya 1, yang kedua
4. Lanjut yang ketiga itu jumlahnya ada 7. Yang keempat 10. Nah, berarti makin lama bertambah ya, tapi tetap polanya nih. Berarti ini tambah 3, tambah 3, tambah 3 ya. 1 tambah 3 4, 4 tambah 3 7, 7 tambah 3 10. Berarti 10 juga ditambah 3. Berapa 10 tambah 3? Sama dengan 13 ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang mana? Yang B, 13. Mudah sekali kan ya? Oke, kita lanjut nomor 42. Sajikan gambar pola, peserta didik dapat menentukan jumlah benda berikut sesuai dengan pola gambar dengan tepat. Banyaknya benda pada pola berikut yaitu yang mana nih? Berapa nih? Oke, ini 4, ini 8, ini 12. Berarti tambah berapa nih? Tambah 4 ya. 4 tambah 4 supaya 8. Ini 8 juga ditambah 4 ya. Jadi 12. Nah, berarti 12 tambah 4 ya. Jadi sama dengan berapa 12 tambah 4? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah 16 yang C. Lanjut nomor 43, disajikan gambar pola, peserta didik dapat menentukan jumlah benda berikutnya sesuai dengan pola gambar dengan tepat. Banyaknya benda yang sesuai dengan pola gambar tersebut yaitu yang mana? 4, 7, 10. Nah, ini kan 4 jumlahnya, ini 7. Berarti ini tambah 3 tambah 3 berarti 10 tambah 3 berarti sama dengan 13 ya. Jadi jawabannya adalah yang A, 13. Disajikan gambar pola, peserta didik dapat menentukan jumlah benda berikutnya sesuai dengan pola gambar dengan tepat. Banyaknya benda pada pola berikutnya yaitu 6, 11, 16 berarti berapa? 6 tambah berapa? Tambah 5 ternyata. Ini tambah 5. Berarti 16 tambah 5 sama dengan 21 yang D. Lanjut, ini sama ya sepertinya ya. Oke, kita lanjut aja. Banyak benda yang sesuai dengan pola gambar tersebut adalah ini 2, ini 4, ini 6 berarti tambah 2 ini ya. Tambah 2, 6 tambah 2 berarti 8 yang A. Lanjut, ini sama juga sepertinya. Banyak benda yang sesuai dengan pola gambar tersebut. Oh, ini semakin lama berkurang ini. Ini 8, ini 7, ini 6 berarti kurang 1 ya. Ini dikurang 1, ini dikurang 1 berarti 6 dikurang 1 sama dengan 5 yang B. Oke, kita lanjut. Ini juga sama. Oke. Banyaknya benda pada pola berikutnya itu ini jumlahnya 10, ini 8, ini 6. Berarti ini berkurang 2 dikurangi 2 dikurangi 2. 6 dikurang 2 sama dengan 4 yang B. Lanjut nomor 48, disajikan gambar pola, sedik dapat menentukan jumlah benda berikutnya sesuai dengan pola gambar dengan tepat. Ini jumlahnya 15, ini 10, ini 6. Berarti ini dikurangi 5, ini dikurangi 4, berarti yang ini dikurangi berapa? Kurangin 3 lah ya. Oke, 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 49, masih sama dengan pola gambar. Banyaknya benda yang sesuai dengan pola gambar. Ini jumlahnya 7. Berarti yang ini jumlahnya 5, yang ini jumlahnya 3. Ini dikurang 2, dikurang 2, berarti ini juga dikurang 2. Jawabannya 1 yang B. Nomor 50, nomor terakhir. Ini jumlahnya 18, 15, dan 12. Berarti ini dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3. Berarti hasilnya adalah 9 yang D. Ya, demikian pembahasan soal Sumatif akhir semester Matematika kelas 4. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.